Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Deoki yang kuat tiba-tiba melonjak hebat di dalam hutan lebat. Sesaat kemudian sesosok manusia meluncur ke tanah ketika dia menembak ke belakang sebelum akhirnya menabrak batu. Wajahnya berkedut dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Rasa sakit hebat yang ditransmisikan dari punggungnya menyebabkan kekejaman dan kebrutalan melintas di mata pemuda berpakaian kuning itu. Namun tanpa menunggu dia untuk bertindak, bayangan hitam di depannya tiba-tiba melintas dan berhenti. Bayangan hitam yang sangat besar membawa suara angin terbelah yang dengan marah menabrak kepala pria berpakaian kuning itu. "Jangan!" Bayangan gelap menerkam di depannya. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya akhirnya menyebabkan kejutan melintas di mata pria berpakaian kuning itu saat dia berteriak tanpa sadar. Saat suara pria berpakaian kuning itu terdengar, bayangan gelap yang menghantam wajahnya tiba-tiba berhenti. Meskipun bayangan gelap telah berhenti dengan sangat tepat waktu, angin yang terkandung dalam ayunan itu masih melayang di udara dan dengan kejam menyebabkan wajah pemuda berpakaian kuning itu mengalami pergolakan perubahan beberapa kali, seolah-olah itu adalah gelombang air. Baru saat itulah dia pulih. Bayangan gelap berangsur-angsur pergi dan penguasa besar dimasukkan ke tanah di depan pria berpakaian kuning itu. Pria muda berjubah hitam itu memandang ke bawah ke arah pria berpakaian kuning itu. Suaranya yang samar menyebabkan wajahnya bergetar lagi. "Serahkan kartu kristal apimu," ucap Xiaoyan. Kamu siswa baru. Mengapa Anda membutuhkan kartu kristal api kami?" Pria berpakaian kuning itu menelan seteguk air liur dan menatap 4 pertempuran sengit lainnya yang terjadi. Matanya berputar sedikit ketika dia membuka mulut untuk bertanya. "Tentu saja, kami ingin energi api." Xiaoyan tertawa lembut. Telapak tangannya yang memegang penguasa Xuan berat dengan erat. Dia tersenyum dan berkata, "Serahkan kartu kristal api Anda dalam 10 detik, atau saya akan mengalahkan Anda terlebih dahulu sampai Anda setengah mati dan mengambilnya sendiri. Pilihan mana yang Anda pilih?" ucap Xiaoyan. Rasa dingin menyapu hati pria berpakaian kuning itu saat dia memandangi wajah tanpa halus milik Xiaoyan. Orang ini benar-benar menakutkan. Saat dia merasakan nada sedingin es dalam suara Xiaoyan, pria muda berpakaian kuning itu merasa keengganan di hatinya, tetapi dia tidak berani menunda-nunda. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan saat dia mengeluarkan kartu kristal berwarna biru pucat dari cincin penyimpanannya, lalu diserahkan kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum ketika menerima kartu itu. Matanya melirik nomor di atasnya, 32, dan mengangguk pelan di dalam hatinya. Tidak buruk. Panen yang sangat bermanfaat. Sungguh tak terduga bahwa orang ini sebenarnya lebih kaya daripada orang-orang yang sebelum mereka terampok. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergerak ketika dia memegang kartu di tangannya. Kaki kanannya menendang pria berpakaian kuning itu dengan kekuatan yang tidak keras maupun lunak. Secara kebetulan mengendalikan kekuatan sehingga ia hanya menendang orang itu sampai ia pingsan dan tidak sampai kehilangan nyawanya. Tidak lama setelah Xiaoyan menghabisi pria berpakaian kuning itu, 4 pertempuran lainnya juga mendekati ujung mereka. Beberapa saat kemudian,
Ketika 4 sosok manusia melambung dengan kuat dari tanah dan bertabrakan bersama, pertempuran akhirnya berakhir. 5 kartu kristal api. Jika kita mengurangi 7 hari minimum yang dijamin energi api, kita dapat total energi api 125 hari yang dapat didistribusikan. Setiap orang secara kebetulan dapat dialokasikan 25 hari energi api. Tidak ada perbedaan pendapat kan? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan menerima kartu kristal api dari tangan mereka berempat dan menghitungnya. Setelah itu dia melambaikan 5 kartu dan tersenyum ketika dia mengajukan pertanyaan kepada mereka. Ya, mereka berempat mengangguk. Karena mereka telah menyetujui metode distribusi ini, tentu saja tidak mungkin bagi mereka untuk tidak setuju. Melihat mereka berempat mengangguk, Xiaoyan tersenyum dan melemparkan kartu ke arah mereka berempat sambil berbicara sambil tersenyum. Semuanya, ambil sendiri. Jika tidak cukup, ambil dari kartu kristal lain, ucap Xiaoyan. Kelima orang memegang kartu di masing-masing tangan mereka dan menggunakan kekuatan untuk menggosok mereka satu sama lain. Cahaya segera melintas dan nomor asli berwarna merah pada kartu kristal hitam dan gelap meningkat sedikit lagi. Setelah menyambar energi api, Xiaoyan melemparkan kartu kristal biru pucat kembali ke dada beberapa siswa akademi dalam. Dia tersenyum pada mereka yang diikat ke batang pohon tidak bergerak dan berkata, "Senior, terima kasih atas hadiahmu. Kami akan membayar Anda jika kami memiliki waktu untuk melakukannya di masa depan. Untuk saat ini, kami akan mengucapkan selamat tinggal kepada Anda terlebih dahulu. Ayo cepat pergi. Saya merasakan ada kelompok lain yang menuju ke arah kita," ucap Xiaoyan. Xiaoyan berbalik dan mengucapkan satu kalimat kepada Hujie dan 3 lainnya. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan dengan cepat melarikan diri ke hutan lebat. Di belakangnya, 4 orang yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan setelah itu. Sekarang mereka tiba-tiba menyadari bahwa memilih Xiaoyan sebagai pemimpin adalah keputusan yang cukup bijaksana. Hanya dalam beberapa jam, mereka telah berhasil memperoleh energi api dari 2 kelompok siswa lebih tua di akademi dalam. Panen yang melimpah ini benar-benar membuat mereka sangat bermanfaat. Singkat cerita, sekitar 5 hingga 6 menit setelah kelompok Xiaoyan menghilang, cabang-cabang pohon di bagian hutan ini tiba-tiba bergetar sedikit. Segera 5 bayangan muncul. Setelah mereka muncul dan melihat 5 siswa akademi dalam yang lebih tua yang telah diikat di pohon, bahkan dengan mulut tertutup wajah mereka langsung terpana. Mereka saling bertukar pandang satu sama lain. Salah satu dari mereka dengan hati-hati memotong talinya. 5 orang sial itu jatuh dengan lesu dan terengah-engah. Kita benar-benar dirampok oleh siswa baru. Setelah menarik nafas, pria berpakaian kuning itu segera melompat dan mengutuk dengan keras dengan wajah hijau. Sekelompok siswa yang lebih tua yang baru saja tiba setelah mendengar bentrokan perkelahian terkejut ketika mereka mendengar kutukan dari pria berpakaian kuning itu. Wajah mereka langsung dipenuhi dengan ekspresi aneh ketika mereka melihat kelompok pria berpakaian kuning itu. Apa yang kamu lihat? Jika Anda bertemu dengan kelompok itu, Anda pasti tidak akan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Mengapa sekelompok siswa baru ini memiliki orang yang tidak normal? Ekspresi aneh dari pihak lain menyebabkan pria berpakaian kuning itu menjadi marah. Dia tidak peduli apakah kelompok inilah yang memancing mereka keluar dari perairan yang dalam atau yang lain. Dia hanya membuka mulutnya dan memarahi. Bagaimanapun mereka mungkin dapat merampok siswa baru di hutan ini, tetapi mereka sudah diizinkan untuk menyerang siswa yang lebih tua. Yakinlah bahwa kita tidak akan menjadi tidak berguna seperti beberapa orang yang sebenarnya memiliki energi api yang dicuri oleh siswa baru. Ini adalah kejadian aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 10 tahun terakhir di akademi dalam. Di masa depan, Anda mungkin akan dianggap terkenal di akademi dalam.
Seseorang yang memimpin kelompok itu juga menjadi sedikit marah karena kata-kata pria berpakaian kuning itu, dan terlalu malas untuk terus berhenti di sini. Dia melambaikan tangannya dan memimpin teman-temannya untuk dengan cepat pindah ke hutan lebat. Mereka segera menghilang. Ketika Anda semua bertemu dengan mereka, Anda akan tahu definisi depresi. Apa gunanya memiliki mulut sekuat itu sekarang? Ucap pria berpakaian kuning itu. Dia mengeluarkan kartu kristal api berwarna pucat dari dadanya dan melihat nomor yang mencolok. Terlihat angka 7. Ekspresinya menjadi suram, hampir seperti badai akan mendekat. Dia tampak sangat menakutkan. Hampir 3 jam setelah Xiaoyan merampok kelompok pria berpakaian kuning itu, mereka akhirnya bertemu dengan kelompok lain yang terdiri dari murid-murid akademi dalam yang lebih tua saat langit berangsur-angsur menjadi gelap. Namun kali ini, rencana mereka benar-benar hancur. Ini karena kelompok siswa yang lebih tua ini memiliki tingkat kerjasama dan kerja tim yang jauh melampaui harapan kelompok Xiaoyan. Ketika mereka bertemu dua kelompok dari akademi dalam sebelumnya, tim 5 orang Xiaoyan telah mengandalkan kekuatan individu yang luar biasa untuk menyebar lawan dan akhirnya mengalahkan masing-masing secara individual. Namun kali ini, mereka telah bertemu dengan plat logam yang keras. Meskipun kelompok ini awalnya merasa panik ketika mereka disergap oleh kelompok 5 orang Xiaoyan, itu hanya untuk waktu yang sangat singkat sebelum mereka dengan cepat memulihkan ketenangan mereka. Mereka berlima membelakangi, mirip seperti drum logam. Tidak peduli bagaimana kelompok 5 pria Xiaoyan menggoda mereka, mereka hanya mengandalkan kerjasama dan kerjasama tim yang sangat baik, menggabungkan kekuatan mereka untuk menyelesaikan serangan. Setelah situasi yang tampaknya seperti jalan buntu ini berlangsung sekitar setengah jam, Xiaoyan akhirnya membuat keputusan. Dia melambaikan tangannya dan memimpin timnya untuk mundur. Kali ini mereka kembali dari perburuan tanpa imbalan. Karena mereka telah mengalami kegagalan ini, mereka benar-benar mengerti perbedaan macam apa yang ada dalam tingkat kerjasama tim mereka jika dibandingkan dengan orang-orang dari akademi dalam. Setelah mengenali kekurangan mereka, kelompok 5 orang Xiaoyan juga mulai berlatih bersama. Setelah 1 malam pelatihan tanpa tidur, tingkat kerjasama di antara mereka mungkin tidak dikatakan telah melonjak, tetapi dibandingkan dengan kemarin, itu merupakan peningkatan yang sangat besar. Ini karena paling tidak mereka baru-baru ini mulai tahu cara bergandengan tangan dan tidak hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk berinteraksi dengan salah satu dari 5 lawan pada saat yang sama seperti yang mereka rencanakan sebelumnya. Harus dikatakan bahwa 1 malam praktik kerjasama di antara 5 kelompok Xiaoyan saat ini memang menguntungkan mereka. Ini karena keesokan paginya kelompok Xiaoyan secara kebetulan beruntung bertemu dengan kelompok yang memaksa mereka mundur kemarin. Ketika kedua pihak bertemu, mereka awalnya terkejut. Segera setelah ini pertempuran berapi sekali lagi meletus. Kali ini kelompok Xiaoyan akhirnya tidak seperti kemarin, tidak merasa seolah-olah tangan dan kaki mereka terikat. Meskipun mereka masih mengalami kesulitan menembus kerjasama seperti drum logam, setidaknya ada kecenderungan samar mereka mampu membalas. Kelompok itu dari akademi dalam juga menemukan peningkatan kelompok Xiaoyan. Selain itu, mereka juga terkejut menemukan bahwa ketika keterikatan antara kedua belah pihak menjadi lebih kuat, kerjasama dalam kelompok Xiaoyan juga terasah selama pertempuran dan secara bertahap menjadi lebih terampil. Jika terus seperti ini, kemungkinan mereka benar-benar akan dihabisi seandainya mereka menunggu sampai kerjasama lawan menjadi lebih terampil. Namun tidak lama setelah kelompok Xiaoyan mulai mendapat keuntungan, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah. Dia bisa merasakan bahwa tampaknya ada 2 kelompok di sekitar mereka yang terbang ke arah mereka dan bergegas ke medan perang mereka. Jelas, mereka tertarik oleh aktivitas Daoqi yang disebabkan oleh pertarungan di sini. Segera dia tidak berani menunda lagi.
Dengan lambaian tangannya dia berkata dengan tegas, "Ayo pergi dari sini," ucap Xiaoyan. Mendengar teriakan Xiaoyan, Baisan dan yang lainnya segera terpana. Meskipun mereka merasa enggan meninggalkan situasi yang baik ini, karena peringatan yang sangat akurat dari Xiaoyan selama 2 hari ini, mereka hanya bisa paksa berhenti dan mengikuti Xiaoyan dengan cepat melarikan diri ke hutan lebat. Akhirnya mereka menghilang dari pandangan kelompok siswa Akademi Dalam yang anggotanya dipenuhi dengan keringat setelah bertempur melawan kelompok Xiaoyan selama beberapa waktu. Peningkatan orang-orang ini terlalu banyak. Lain kali jika kita bertemu, kerjasama kita kemungkinan tidak akan menimbulkan banyak hambatan bagi mereka. Seseorang pria muda yang tampak seperti pemimpin kelompok ini menatap tempat di mana kelompok Xiaoyan menghilang. Dia tidak bisa menahan kutukan dengan lembut dengan wajah suram. Setelah pertarungan kali ini, itu berakhir dengan seri. Kelompok siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mereka menemukan bahwa kelompok siswa baru ini 3 pria dan 2 wanita tampaknya secara ekspresif menghubungkan mereka. Selama tidak ada kelompok lain di dekatnya, kelompok siswa baru ini yang bersembunyi di sudut yang gelap dan sunyi akan menyerang mereka dari arah yang berbeda, melelahkan mereka sampai mereka benar-benar kelelahan. Dalam 1 hari yang singkat, kelompok siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam ini telah diserang oleh kelompok Xiaoyan tidak kurang dari 5 kali. Selain itu, selama 5 kali kejadian ini, mereka menyadari bahwa kerjasama dan kerja tim dalam kelompok Xiaoyan menjadi semakin kuat. Hanya pada saat ini, mereka menemukan bahwa orang-orang ini benar-benar menggunakannya sebagai batu loncatan. Namun pada saat mereka menyadari hal ini, sudah agak terlambat. Oleh karena itu, saat ini mereka menemukan bahwa mereka sekali lagi dikelilingi oleh kelompok 5 orang Xiaoyan yang telah bertahan lama dan mengganggu mereka. Kali ini kerjasama yang ditampilkan kelompok 5 orang Xiaoyan akhirnya menyebabkan mereka putus asa. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kelompok itu yang telah menyebabkan tim 5 orang Xiaoyan menjadi bingung pada pertempuran pertama mereka diserang oleh kelompok ini sampai mereka hancur berkeping-keping. Sebagai pecundang, energi api di tangan mereka secara alami berfungsi sebagai rampasan perang dan ditangkap oleh kelompok Xiaoyan. Setelah pertempuran ini, berita bahwa ada sekelompok siswa baru yang berburu energi api di tangan para siswa yang lebih tua di akademi akhirnya secara bertahap mulai menyebar di dalam hutan. Karena itu beberapa kelompok siswa senior dari Akademi Dalam mulai panik. Seluruh hutan untuk lomba berburu juga mulai kacau balau. Pertunjukan yang baik tampaknya telah dimulai secara resmi. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.